Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dan semangat pagi. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya kepada Allah kita berlindung. Kita ikrar di dalam hati, saya tidak akan pernah mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dengan ikrar di dalam hati, insya Allah semua penyakit yang ada dalam diri kita, apalagi yang namanya COVID-19, akan musnahlah sudah. Baik anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, dulu kita mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, ya, dalam konteks tulis. Nah, sekarang teks anekdot dalam konteks lisan, atau yang disebut dengan speaking skill, keterampilan berbahasa. Nah, maksudnya apa? Nah, dulu kalau kita dalam konteks tulis itu yang dilihat adalah writing skill, keterampilan menulis. Nah, sekarang yang dilihat adalah speaking skill, keterampilan berbahasa, keterampilan berbicara. Nah, ketika kita sudah terampil dalam berbicara, dilihat dari ekspresi, tubuh, terus juga bagaimana intonasinya, bagaimana temponya, bagaimana tekanannya. Nah, itulah yang perlu dinilai. Nah, dalam konteks teks anekdot lisan atau speaking skill, keterampilan berbicara, yang dilihat adalah yang dinilai adalah intonasi, tempo, dan tekanan dan ekspresi kita dalam penyampaian. Selanjutnya kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa itu teks anekdot. Teks anekdot itu dulu pernah saya sampaikan, sekarang kita mengulas kembali. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, teks anekdot berisikan cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang terkenal. Teks ini dulu cukup populer pada saat media massa cetak masih berjaya, sebab teks anekdot menjadi salah satu bagian rubrik hiburan para pembaca. Nah, dulu dalam rubrik anekdot, cerita lucu biasanya berisikan kritik sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Kini, teks anekdot tak hanya berseliweran di media massa cetak, melainkan juga media sosial. Biasanya teks anekdot zaman now itu berseliweran di dalam bentuk meme, cuplikan dialog lucu dalam sebuah postingan Instagram, dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Ya, tujuan pembelajaran teks anekdot dalam bentuk speaking skill, keterampilan berbicara, untuk mengukur siswa sejauh mana kemampuan siswa dalam berbahasa. Dilihat dari intonasi, tempo, tekanan, dan jeda. Nah, oleh karena itu, apa sih fungsi dan tujuan teks anekdot? Teks anekdot tentunya memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi pertama adalah fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan lain sebagainya. Lalu, fungsi sekundernya adalah bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, menarik perhatian, dan lain sebagainya. Nah, fungsi tersebut secara tak langsung berkaitan dengan tujuan adanya teks anekdot. Tujuan teks anekdot terbagi menjadi 3. Pertama, menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Kedua, membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur pembaca. Dan yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Baik, anak-anakku yang Bapak rindukan, sekarang manfaat anekdot, ya, ada 4 tentunya. Apa sih manfaat anekdot? Teks anekdot dapat memberikan sindiran dan kritikan atas tindakan pelaku publik. Yang kedua, teks anekdot memberikan hiburan karena cerita dan ilustrasinya yang lucu.
Yang ketiga, teks anekdot dapat membangkitkan tawa pembaca atau pendengar. Yang keempat, teks anekdot dapat menggambarkan karakter-karakter dengan singkat. Sekarang persamaan dan perbedaan teks anekdot dengan teks humor. Seringkali banyak orang yang sulit membedakan antara teks anekdot dengan teks humor. Tak jarang banyak yang menyamakan kedua teks tersebut. Memang keduanya memiliki persamaan, namun keduanya juga memiliki perbedaan. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara anekdot dengan humor, kamu harus tahu dulu pengertian dari teks humor. Secara sederhana, teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, sekarang masuk ke dalam persamaan dan perbedaannya. Mulai dari persamaannya, pada dasarnya persamaan teks anekdot dari teks humor ialah dibuat untuk membuat orang tertawa karena isinya lucu. Nah, sedangkan perbedaannya cukup banyak. Anekdot bertujuan untuk menyindir seseorang yang biasanya merupakan orang penting. Sedangkan humor bertujuan menghibur dan tidak berisi sindiran kepada orang penting. Perbedaan kedua, dalam anekdot terdapat kritik, sedangkan pada humor tak ada kritik. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, teks anekdot isinya terstruktur, sedangkan humor isinya tak terstruktur. Dan perbedaan keempat ialah pada teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan. Perhatikan contoh sederhana anekdot. Simak baik-baik. Orang yang paling tenang hidupnya itu adalah tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di jalan. Walaupun mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, belum pernah sombong. Tenang aja dia. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali. Dia tidak sedih. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Apa isi anekdotnya? Ternyata tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki bersiaplah kehilangan. Dan itu menyakitkan. Tapi merasa dititipi jabatan, harta, anak, istri, suami, itu semuanya adalah titipan. Hiduplah seperti tukang parkir. Oke? Contoh teks yang kedua adalah, simak lagi baik-baik. Pernah suatu saat terjadi tabrakan di jalan. Wah, keras sekali. Korban jatuh berlumur darah. Dikerubungi orang banyak. Datang wartawan mau ambil gambar dari dekat, sulit sekali. Karena banyak sekali orang berkerubung, dia cari akal. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia mengaku bapaknya korban, ya orang minggir semua. Minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke dekat korban. Sampai di depan korban, pucat itu mukanya wartawan. Kenapa? Yang tertabrak anak monyet. Dia sudah mengaku bapaknya korban, makan tuh bapaknya korban. Nah, cerita ini dalam isinya. Kalau benar-benar belum kenal, jangan cepat-cepat ngakui. Nah, itu salah satu contoh anekdot. Itu saja barangkali ya yang Bapak sampaikan daring pada pertemuan daring kali ini. Silakan anak-anakku semuanya dibuat ya seperti contoh tadi, baik itu adalah voice note ataukah berbentuk video, silakan bebas ya, Bapak tunggu sampai jam 15. Oke? Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.